Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil hadirun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di komunitas Ummah Ngaji atau komunitas remaja masjid mengaji ini yang ada di hadapan saya hari ini, edisi spesial khusus materinya. Tadi kita sudah membaca Al-Quran, menghafalkan satu ayat, kemudian menjelaskan, membacakan terjemahan artinya dan sedikit penjelasan tematiknya. Hari ini kita materinya adalah Isra Miraj. Jadi Isra Miraj ini tanggal 27 Rajab ya, jadi diperingati sebagai hari Isra Miraj. Isra Miraj ini adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah untuk mendapatkan sholat 5 waktu. Itu sudah kita pahami semuanya dan dari setiap tahun ke tahun sudah dijelaskan tentang hal tersebut. Tetapi apakah peristiwa tersebut hanya tentang membahas tentang perintah sholat saja? Banyak hikmah di sana yang enggak cuma hikmah daripada kita dapat perintah yang dinamakan sholat saja. Hikmah-hikmah tersebut ada beberapa, tapi kita bahas 3 saja. Nanti ternyata ada hikmah yang bisa kita ambil dari ibroh daripada perjalanan Nabi mendapatkan perintah sholat. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini suatu ketika di sebuah malam ini didatangi oleh Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan peristiwa Isra Miraj. Jadi perjalanan yang luar biasa, perjalanan iman yang nanti banyak orang-orang yang meragukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, baik daripada musuh beliau yang tidak percaya semakin tidak percaya, yang ragu malah tidak percaya, dan yang percaya bisa jadi ragu. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi tantangan keimanan itu, yang namanya keimanan itu, jadi kita mempercayai sesuatu yang bagi kita mungkin mustahil. Salah satunya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, tapi bagi umat Islam kita wajib percaya, karena salah satu keimanan itu adalah apa-apa yang kemudian disampaikan Nabi ataupun apa-apa yang kemudian menjadi syariat Islam ini kita percayai dan kita yakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Itu adalah namanya iman. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril datang kepada Nabi ini dengan seekor binatang, namanya apa? Buruk. Namanya buruk. Ini hikmah pertama kita dari kita bahas tentang buruk. Jadi dalam pemilihan buruk ini sendiri ini luar biasa. Jadi buruk ini ternyata diciptakan sebelum Nabi Muhammad SAW. Jelas ya, jauh sekali buruk ini. Dan buruk ini ada tanda atau tulisan Muhammad entah di keningnya, di tubuhnya atau apa, tapi ada tanda Muhammad. Tanda Muhammad karena salah satu daripada puluhan ribu buruk, katanya ada 40.000 buruk atau puluhan ribu buruk. Dijelaskan di situ ada 40.000 buruk atau puluhan ribu buruk yang ada tanda Muhammad di dalam tubuhnya atau terlihat di tubuhnya tersebut. Wallahu ta'ala alam. Mereka diciptakan Allah, salah satunya nanti di peristiwa Isra Miraj akan dijadikan kendaraan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, buruk ini sebenarnya ini siapa dan kenapa kok buruk yang nemani Nabi cuma satu padahal ada 40.000 buruk? Ini adalah suatu yang bisa jadi hikmah yang luar biasa bagi kita semuanya. Jadi buruk ini berasal dari kata barku atau baroku yang artinya secepat kilat. Jadi cepat kilat. Kalau ditunggangi menjadi kendaraan namanya buruk. Jadi buruk ini ketika jadi jadi tunggangan maka namanya buruk. Buruk ini adalah secepat kilat, itu maksudnya secepatannya itu secepat sejauh mata memandang, matanya buruk. Jadi diceritakan dari Ustadz Adi Dayat, maksudnya secepat kilat sejauh mata memandang itu ketika buruk melihat ke arah sana atau ke arah sana, sejauh dia memandang dia langsung sampai ke sana, saking cepatnya buruk. Maka perjalanannya itu dijelaskan nanti dalam satu malam. Ayatnya seperti ini, nanti kita bacakan ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala, pemilihan buruk ini luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sudah menciptakan buruk sudah lama sekali. Dan buruk-buruk ini menunggu untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala ini menyuruh Jibril untuk mencari buruk sebagai tunggangan untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril ini menuju ke surga, jadi buruk ini tinggalnya di surga ya, hewan surga. Buruk ini wajahnya atau perawaannya atau tubuhnya atau bentuknya ini tidak seperti hewan yang ada di bumi. Jadi karena ini hewan surga, bentuknya ini nggak ada di bumi, nggak ada hewan yang seperti ini di bumi. Jadi buruk ini dikatakan dia ini lebih gede daripada keledai, himar, tetapi lebih kecil atau di bawahnya bigol atau bagol. Bigol atau bagal ini adalah campuran dari kuda dengan keledai, jadi namanya bigol. Jadi dinikahkan silang, namanya bigol. Ada yang mengatakan kudanya kuda betina, bigolnya bigol jantan, maka jadilah kudanya kuda betina, keledainya keledai jantan, maka jadilah bagol. Tapi intinya ini adalah persilangan antara kuda dan keledai. Ada yang mengatakan seperti itu atau dijelaskan seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat Jibril ini datang ke kerumunan buruk-buruk tadi yang jumlahnya banyak sekali, malaikat Jibril ini milih ya kan, karena milih ya, yang dipilih yang mana, yang spesial yang mana. Ternyata dari 40.000 buruk atau puluhan ribu buruk yang berkumpul di sana, ada buruk yang menyendiri kemudian menangis. Jadi buruk ini menyendiri dan menangis. Karena penasaran, malaikat Jibril datang menemui buruk tadi dan bertanya kepada buruk tadi, "Wahai buruk, mengapa engkau menangis?" Ada yang mengatakan nangisnya itu keras banget, ya kan? Nangis. Jadi ini hewan surga ya. Jadi kalau bisa ngomong ini wajar. Jadi di hari kiamat kan nanti juga ada hewan yang bisa ngomong kan? Di hari kiamat ya. Nah ini hewannya bisa ngomong. Jadi dia mengatakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku sangat rindu, sangat kangen dengan Nabi Muhammad SAW. Dari saya pertama diciptakan sampai sekarang, saya diceritakan tentang Nabi Muhammad, tentang nur dari Nabi Muhammad dengan cahayanya beliau, tentang keistimewaan beliau. Sampai sekarang saya kangen, rindu pengen ketemu beliau, sehingga saya menangis. Moga-moga saya menjadi tunggangan beliau, karena di sini banyak buruk. Dan saya pengen sekali menjadi tunggangan beliau. Saya pengen bertemu dengan beliau." Seperti pernah dijelaskan ya. Kira-kira ketemu nggak buruk ini nanti? Iya. Dan Jibril mengatakan kepada buruk tadi, "Wahai buruk, sesungguhnya engkau akan menjadi binatang yang beruntung untuk menemani Nabi Shallallahu alaihi wasallam." Jadi buruk ini karena rindunya kepada Nabi, karena cintanya kepada Nabi sampai menangis, dipilih oleh Jibril untuk menemani Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah yang pertama apa teman-teman? Kalau kita pengen ketemu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, syaratnya apa? Harus ada cinta, harus ada rindu, harus ada kangen, harus ada keinginan agar kita bisa ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kita nggak cinta, nggak rindu, nggak kangen, kok mau ketemu Nabi Muhammad? Kenal aja enggak? Maka ketika kita ngaji ini, sesungguhnya kita ini ngajinya itu agar kita besok mendapat ridha Allah untuk bisa bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikumpulkan bersama Nabi. Karena apa? Karena kecintaan kita, karena kerinduan kita. Jadi teman-teman ketika ngaji, jangan lihat ustadznya. Maksudnya dalam tanda kutip ya. Tetap kalau ustadznya buruk atau sesat ya jangan diikuti. Tapi maksudnya jangan lihat ustadznya. Misalnya ada ustadz Kaliber, ustadz Abdul Somad, ustadz Adi Dayat, ustadz Pujiatono, kok sini kok Gerka Andi, ya kan? Maka jangan lihat ustadznya. Selama ustadz itu menyampaikan kebaikan, kalian datang
atau guru ya, atau guru di sekolah dan lain sebagainya, selama menyampaikan kebaikan, kalian niatkan ketika kalian datang itu, saya pengen belajar agama karena saya rindu ketemu Nabi. Jadi kalau kita rindu ketemu Nabi, cara cintanya kita, rindunya kita diwujudkan kan dalam perbuatan. Perbuatannya apa? Dengan mempelajari agama Islam, dengan mempelajari sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu perbuatan, perkataan, tingkah laku Nabi, takrir yang tidak diucapkan ataupun didiamkan oleh Nabi Muhammad. Misalnya Nabi pada sahabat pada makan komodo apa ya, biawak ya, tapi Nabi mendiamkannya. Mendiamkannya ini adalah takrir beliau bahwasanya beliau nggak mengharamkannya, tapi beliau juga nggak makan. Bukannya nggak diharamkan, tapi beliau mungkin nggak suka. Kan ada yang meskipun halal tapi jijik kan, tadi nggak mau. Maka ada takrir. Din itu adalah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita belajar sunnah beliau dengan ngaji seperti ini adalah wujud kita berusaha untuk mencintai beliau, wujud kita cinta pada beliau, wujud kita rindu bertemu dengan beliau dengan berusaha mempelajari ajaran-ajaran beliau. Itu adalah hikmah pertama. Jadi kalau pengen ketemu Nabi Muhammad SAW, caranya gimana? Buat diri kita cinta kepada Nabi Muhammad. Salah satunya dengan ta'aruf, kenal dengan beliau. Misalnya kalian ada yang kenal, teman saya itu ada yang kenal sama Nika Ardila, ya kan? Nika Ardila itu orang zaman dulu, meninggal umur 19 tahun, penyanyi terkenal di zamannya, pop rock dan lain sebagainya itu. Sampai saya SMP, Nika Ardila meninggal itu udah puluhan tahun semenjak saya SMP. Itu ada teman saya itu yang sangat fanatik, itu nyanyi lagunya Nika Ardila. Jadi di hari pentas seni SMP itu dia nyanyi. Kok bisa dia nyanyi? Padahal kan udah meninggal lama. Caranya gimana kok dia bisa nyanyi lagu itu? Pertama kan kenal dulu, dia baca-baca, kemudian dia pajang posternya, kemudian dia suka lagu-lagunya, kemudian dia nyanyikan lagu-lagunya. Cara cinta kan kayak gitu, dia pelajari, dia pajang yang dia cintai, kemudian dia amalkan lagu-lagunya, maksudnya dipelajari, kemudian dinyanyikan, diamalkannya, dinyanyikan. Seperti itu. Kenapa ngefan? Lah kenapa kok kita enggak? Itu orang zaman dulu, Nabi juga zaman dulu 1500 tahun yang lalu. Nah kita kalau ngefan ya kayak gitu. Bisa kita ada nama Nabi Muhammad di rumah kita, ya kan, untuk mengingat beliau. Punya nggak kamu nama Allah, nama Nabi di rumah? Kalau nggak punya, belilah. Beli, tempelin, lafaz ya, itu lafaz nama. Jadi bedanya kita dengan orang yang non, kalau mereka patung berhala, kalau kita cuma lafaz. Lafaz itu ya untuk tulisan aja, itu tuh cuma tulisan Allah, menjadi lafaz Allah, nafas Nabi Muhammad. Tidak ada yuk kita nyembah tulisan itu, tidak. Bukan tulisan itu yang kita sembah, tapi Allah. Itu cuma tulisan lafaz untuk mengingatkan kita saja kepada Allah dan kepada Nabi. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita nggak nyimpen Al-Quran dan membacanya? Nah, kadang kita punya Al-Quran cuma disimpan, nggak pernah dibaca. Jadi Mas Andi itu ngadakan komunitas remaja masjid mengaji ini biar kalian ini besok kalau sudah nggak sama Mas Andi lagi, kalian tetap baca Quran. Ini kan saya berusaha numbuhkan, kenapa kok ada tambahan kayak gini. Saya kalau ngajari kalian baca Quran, insya Allah gampang, karena dalilnya jelas. Al-Quran itu dimudahkan sama Allah untuk bisa dipelajari, untuk bisa dibaca. Tapi kan apakah kalian nanti setelah selesai ini akan baca sendiri? Maka kutub-kutub ini untuk menanamkan kecintaan kita pada Al-Quran. Jadi ketika kita cinta sama Al-Quran, kalau kita cinta sama seorang, kita pengen ketemu terus gak? Iya. Kan pengen ketemu terus. Nah ketika kita cinta sama Al-Quran, maka kita pengen ketemu Al-Quran, kita baca terus. Jadi maksud saya ngajar kalian ke sini itu keberhasilan saya, keberhasilan kalian kalau kalian di rumah ya rutin baca Quran. Enggak di sini aja seminggu sekali itu sedikit Mas. Sedikit sekali, seminggu sekali. Setiap hari kita baca. Minimal ya bisa 1 ayat, bisa 3 ayat, setengah halaman atau 1 halaman. Bisa sak juz ya sak juz.